Ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Politik Kebijakan Publik akan menjelaskan bagaimana pendekatan-pendekatan dalam studi kebijakan publik. Pada kesempatan kali ini kami di kelompok 3 ada beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Amatul Nur, Taufik Prasetya Rizfa, Novalia Putri Zemar, dan Yuda Triputra. Baik, pada hari ini kami akan menjelaskan bagaimana pentingnya mempelajari kebijakan publik, serta apa-apa saja pendekatan dalam studi kebijakan publik tersebut. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan juga bagaimana pendekatan dalam sistem studi kebijakan publik itu dan siklus serta tahapan dalam kebijakan publik. Baiklah, pertama mengenai pentingnya mempelajari studi kebijakan publik akan disampaikan oleh saudari Novalia Putri Zemar. Kepada Nova dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pentingnya studi kebijakan publik. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dice, bagaimana dikutip Solihin Abdul Wahab dalam Soeharno tahun 2010, studi kebijakan publik mencakup dan menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik, penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan. Kemudian menurut Day dan Anderson dalam Abdal 2015, studi kebijakan publik memiliki 3 manfaat penting. Yang pertama yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Studi ini bertujuan untuk menemukan variabel yang dapat mempengaruhi isi kebijakan publik. Misalnya, studi yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya Undang-Undang Anti-Terorisme di Indonesia. Sebaliknya, studi mengenai kebijakan publik dapat menggunakan kebijakan publik sebagai variabel independen untuk mencoba menentukan apa dampak dari kebijakan publik. Contohnya, pada penelitian menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM. Yang kedua, membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah publik. Dengan mempelajari kebijakan publik, para praktisi akan memberikan landasan teori mengenai bagaimana cara untuk merumuskan kebijakan publik yang baik dan meminimalkan kegagalan pada suatu kebijakan publik. Kemudian yang ketiga yaitu berguna untuk tujuan politik. Kebijakan publik yang dirumuskan melalui prosedur yang benar dan didukung oleh teori-teori yang kuat akan memiliki pendirian yang kuat pula terhadap kritik dari lawan politik. Di sisi lain, kebijakan publik ini juga dapat membujuk lawan politik yang sebelumnya tidak sependapat. Hanya karena kepentingan sesaat lawan politik, kebijakan publik ini tidak akan mudah dihapuskan. Kemudian ada alasan mengapa kebijakan publik itu penting untuk dipelajari. Yang pertama, alasan ilmiah. Melakukan penelitian tentang kebijakan publik ditujukan untuk mengetahui asal-usulnya, proses pembangunan, dan dampaknya bagi masyarakat. Dalam hal ini, strategi dapat dipandang sebagai variabel dependen atau variabel terikat, atau variabel independen. Kebijakan dipandang sebagai variabel dependen, sehingga perhatian difokuskan pada faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan sifat kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Yang kedua ada alasan profesional. Studi mengenai kebijakan publik bertujuan untuk membangun pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik untuk menyelesaikan permasalahan sosial sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu alasan politik. Meneliti atau mempelajari studi kebijakan publik pada dasarnya berarti pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat dan cermat untuk mencapai tujuan yang tepat pula. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nova. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pendekatan-pendekatan dalam studi kebijakan publik akan dijelaskan oleh Saudara Yuda Triputra. Kepada Yuda, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pendekatan-pendekatan dalam studi kebijakan publik. Menurut Taufikur Rahman 2014, dalam studi kebijakan publik terdapat 2 pendekatan, yaitu pertama, pendekatan polisi analisis. Pada pendekatan pertama ini, studi kebijakan publik lebih difokuskan pada penggunaan model untuk
mempelajari pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan dengan menggunakan model-model statistik dan matematika tingkat lanjut. Dalam pendekatan ini, metode kuantitatif digunakan sebagai alat untuk proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keputusan tersebut benar-benar dipertimbangkan dengan rasional berdasarkan untung dan rugi. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang memberikan keuntungan bersih terbaik. Sayangnya, metode matematika yang digunakan dalam pendekatan ini tidak realistis dalam kebijakan dan politik. Kedua yaitu pendekatan political public policy. Dalam pendekatan kedua ini, metode yang digunakan lebih menekankan pada hasil dan outcome dari kebijakan publik di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan dengan memperlakukan interaksi politik sebagai faktor penentu daripada menggunakan metode statistik. Sedangkan menurut Alamsyah 2016, pendekatan studi kebijakan publik dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya 1. Pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini mengasumsikan bahwa individu yang memiliki kepentingan yang sama akan bergabung dan membentuk kelompok sehingga dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik. Kelompok yang mewakili keinginan individu lain akan bersaing satu sama lain dan mencari pengaruh timbal balik untuk mencapai kebijakan publik yang diperlukan. Contohnya adanya pembentukan koalisi parpol yang berdampak besar bagi pemerintahan. Kedua yaitu pendekatan proses fungsional. Pendekatan model fungsional merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kebijakan publik yang dilakukan dengan menitik beratkan pada berbagai aktivitas fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan publik. Pendekatan fungsional memiliki beberapa keunggulan, yaitu tidak perlu afiliasi peraturan pemerintah atau serta memberikan manfaat bagi analisis komparatif kebijakan publik. Namun, model ini juga memiliki kelemahan, yaitu merupakan proses intelektual sehingga mengabaikan pengaruh variabel politik dan lingkungan yang dibentuk oleh kebijakan. Yang ketiga, pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan diasumsikan bahwa sebuah kebijakan publik diambil, dilaksanakan, dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga yang ada dalam pemerintahan. Misalnya parlemen, kepresidenan, pemerintahan daerah, kehakiman, partai politik, dan sebagainya. Keempat, pendekatan peran serta warga negara. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan demokrasi klasik John Locke dan gagasan John Stuart Mill yang menekankan pengaruh baik warga negara dalam pengembangan kebijakan publik. Apabila warga negara berpartisipasi dalam urusan sosial, maka warga akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial penuh, dan melampaui ruang lingkup kehidupan pribadi dan melampaui visi mereka. Kelima, pendekatan psikologis. Pendekatan ini memberikan metode untuk mempengaruhi hubungan antar faktor pribadi dan psikologis yang terlibat dalam perilaku personil selama implementasi kebijakan. Psikologi banyak membantu untuk memahami pembuatan keputusan, pengembangan, dan metode kebijakan publik awalnya berkaitan dengan memasukkan perspektif psikologis ke dalam kebijakan publik. 6. Pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan yang mengidentifikasi berbagai tahapan dalam kebijakan publik untuk dianalisis. 7. Pendekatan substantif merupakan pendekatan dengan ahli substantif di bidang tertentu seperti menganalisis determinan, perumusan kebijakan lingkungan, implementasi atau perubahan. 8. Pendekatan normatif. Pendekatan normatif atau preskriptif adalah bahwa analisis perlu mendefinisikan pekerjaannya sebagai analisis strategis, seperti orang yang mendefinisikan keadaan akhir yang dapat diharapkan dan dicapai. Kesembilan, pendekatan ideologis. Pendekatan ideologis adalah secara eksplisit
mengadopsi pandangan konservatif atau pandangan liberal. Thomas Sowell menamakan pendekatan ideologi ini visi atau vision, dan mengidentifikasi dua perspektif yang bersaing. 10. Pendekatan historis atau sejarah. Pendekatan historis atau sejarah adalah makin meningkatnya perhatian mereka kepada evolusi kebijakan publik melintasi waktu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yuda. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pendekatan sistem dalam studi publik yang akan dijelaskan Saudara Taufik Prasetya Rizva. Kepada Taufik dipersilakan. Pendekatan sistem dalam studi kebijakan publik. Next. Pendekatan sistem terdiri dari sistem yang menekankan pada program dan sistem yang menekankan pada elemen-elemen. Menurut Jeffrey Fitzgerald dalam Rahmawati tahun 2018, mendefinisikan pendekatan sistem yang menekankan prosedur. Menurutnya, sistem dapat diartikan sebagai jaringan program yang saling berhubungan yang kemudian disatukan untuk melakukan atau menyelesaikan kegiatan dan mencapai tujuan tertentu. Menurut Alamsyah 2016, pendekatan sistem ini dikeluarkan dari sistem di mana kebijakan publik adalah respon sistem politik terhadap kekuatan lingkungan di sekitarnya. Masyarakat politik, ekonomi, budaya, dan geografi, dan lain-lain. Model ini mencoba mendeskripsikan kebijakan publik sebagai produk institusi politik. Dalam model ini dapat dilihat dari sistem proses pembuatan kebijakan publik yang lebih baik dari pendekatan sebelumnya. Karena model ini merupakan respon dari berbagai kekuatannya yang ada di masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dari sistem politik. Hal inilah yang menjadi dasar perumusan kebijakan publik yang lebih luas dengan mempertimbangkan segala aspek dan keunggulan yang ada. Dalam proses pemecahan masalah, pendekatan sistem ini memiliki tahapan-tahapan dalam suatu kontroversi yang memadai. Di antaranya, yang pertama ada tahapan usaha persiapan atau tahapan 1. Tahapan ini terdiri dari memandang perusahaan atau lembaga sebagai suatu sistem. Yang B, mengenali sistem lingkungan. Yang C, mengidentifikasi substansi perusahaan atau lembaga. Yang kedua, tahapan definisi atau tahapan 2. A, bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. B, menganalisa bagian sistem dalam urutan tertentu. 3, tahapan usaha solusi atau tahapan 3. Terdiri dari A, mengidentifikasi solusi alternatif. B, mengevaluasi solusi alternatif. C, memilih solusi terbaik. D, menerapkan solusi terbaik. E, membuat tindak lanjut bahwa solusi itu efektif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan saya baca sendiri, yaitu tentang siklus atau tahap kebijakan publik. Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, di mana terdapat seorang atau sekumpulan aktor di setiap tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik tersebut. Tahapan kebijakan publik yang paling umum diterapkan adalah tahapan menurut Dan dalam Saraswati tahun 2018 yang terdiri dari tahap penyusunan agenda. Pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan sebuah isu dalam suatu agenda publik. Di masa-masa sebelumnya, isu-isu ini terlebih dahulu bersaing menjadi agenda kebijakan. Yang kedua yaitu tahap formulasi kebijakan.
Pada tahapan ini kemudian pembuat kebijakan akan membahas isu-isu yang masuk dalam agenda kebijakan. Mendefinisikan masalah tersebut adalah menemukan solusi terbaik. Solusi untuk masalah tersebut berasal dari berbagai opsi. Pada tahap ini, setiap alternatif akan menggunakan pilihan bersaing sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu adalah tahap adopsi kebijakan. Dari beberapa opsi kebijakan yang diberikan oleh pengambil keputusan, akhirnya diambil opsi kebijakan dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direksi lembaga, atau dukungan keputusan yudisial. Yang keempat ada tahap implementasi kebijakan. Pada tahap implementasi ini, kebijakan yang diambil dilaksanakan oleh Departemen Administrasi yang menggerakkan sumber daya keuangan dan manusia. Yang kelima ada tahap penilaian kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang diterapkan akan dievaluasi atau dinilai untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah dirumuskan, menentukan ukuran atau standar sebagai dasar untuk mengevaluasi apakah kebijakan publik telah mencapai hasil yang diharapkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nova. Sekian dari hasil presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.